وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yang jumlahnya begitu banyak bahkan tidak terhitung, yang kita hanya diperintahkan untuk bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena kalau kita berusaha untuk menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kewajiban untuk kita hanyalah bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Baik itu nikmat yang paling kecil maupun nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan afiat. Nikmat ini adalah nikmat-nikmat yang besar yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya yang konsisten dan istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah dan ajaran-ajarannya dengan memperbanyak baca sholawat. Itu adalah salah satu cara agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir akan mudah mengenali kita dengan bacaan-bacaan sholawat yang kita lakukan dan kita aturkan untuk beliau. Dengan membaca sholawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dengan memperbanyak baca sholawat, Allah akan mengabulkan hajat-hajat, doa-doa, harapan-harapan kita. Dengan memperbanyak baca sholawat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang kita jalani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan khatib untuk berwasiat kepada saudara-saudara sekalian dan kepada diri khatib sendiri. Marilah kita selalu bersama-sama berusaha untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takwa inilah yang akan mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan, untuk meraih keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ketakwaan inilah yang bisa menjadi kendaraan kita untuk meraih apa saja yang kita inginkan, yang diridhoi oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak orang yang melakukan sesuatu dengan tujuan dan niat untuk meraih kebahagiaan. Ada orang pergi pagi pulang sore, bekerja untuk meraih rupiah, tujuannya adalah agar dia mendapatkan apa yang diinginkan, kemudian dia akan berbahagia. Ada orang yang berusaha untuk mencari pangkat dan jabatan, kemudian pangkat dan jabatannya ini setelah diraih, dia akan merasa bahwa pangkat dan jabatan itulah yang akan memberikan kepuasan hati, sehingga dia merasa akan menjadi orang yang bahagia. Apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di sekeliling kita, yang kita harapkan dan kita inginkan, berupa benda, harta, pangkat, jabatan, bahkan wanita, tujuannya adalah bagaimana dengan mendapatkan apa yang kita harapkan itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi tahukah kita bahwa semua yang kita inginkan dan kita harapkan sesungguhnya tidak akan pernah membawa kebahagiaan, baik itu harta, uang, tabungan, deposito, lahan yang luas, tanah yang banyak, pangkat jabatan, status sosial, tidak akan pernah membawa kebahagiaan untuk kita. Yang membawa kebahagiaan untuk kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering Khatib mengatakan apa makna takwa? Takwa itu adalah kita melaksanakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Semudah itu kita mengucapkan makna takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak semudah itu kita memperoleh ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Andaikan kalau bukan 5 perkara, kalau bukan 5 urusan, kalau bukan 5 penghalang, niscaya manusia seluruhnya akan menjadi orang yang saleh, akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 hal inilah yang menghalangi kita untuk meraih ketakwaan di hadapan Allah. Artinya 5 hal inilah yang menghalangi manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kata Sayyidina Ali, yang pertama yang menghalangi seseorang menjadi orang yang bertakwa sehingga orang itu gagal di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yaitu al-qana'atu bil jahli. Dia merasa cukup, puas dengan pengetahuan yang telah dimiliki saat itu. Kalau qanaah dalam konteks harta itu baik, kita merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita bersyukur, itu bagus. Tapi kalau ada orang yang merasa cukup, merasa puas dengan ilmu yang dia miliki,
maka itu menjadi penghalang untuk orang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana tidak, apa saja yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, baik itu urusan dunia maupun urusan agama, semuanya harus didasari dengan pengetahuan. Kalau kita melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu dan pengetahuan, bukan saja ibadah itu sia-sia, bahkan bisa jadi ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beribadah tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan pengetahuan ilmu agama. Tidak heran ulama mengatakan bahwa tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Oleh karena itu, jangan pernah kita berhenti untuk ngaji, ikut majelis taklim, mengaji kepada guru-guru kampung yang mengajarkan ilmu agama, yang mengajarkan ilmu-ilmu tentang ibadah, agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang menyebabkan orang gagal di dalam meraih ketakwaan adalah al-hirsu bid dunya, yaitu rakus dengan dunia. Penyakit rakus dunia ini bisa menempel kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang yang bodoh, kepada orang yang alim sekalipun orang bisa menjadi rakus. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, koruptor yang saat ini berada di penjara, mereka bukan orang bodoh, mereka adalah orang-orang pintar dengan pendidikan yang tinggi, tapi kerakusan terhadap dunia telah menutup mata mereka sehingga mereka tidak peduli lagi mana yang benar dan mana yang salah. Sudah tidak mau tahu lagi mana yang halal dan mana yang haram. Yang penting apa yang diinginkan bisa diraihnya. Ini adalah orang yang rakus terhadap dunia. Wanita yang lemah sekalipun, ketika dia sudah rakus, maka dia akan menjadi garang untuk merayu suaminya agar suaminya mau melakukan apapun untuk mencapai apa yang diinginkannya. Orang kalau sudah ketempelan rakus terhadap dunia, maka tidak peduli apakah dia orang bodoh, orang pintar, apakah dia laki-laki maupun perempuan, maka dia akan berusaha mendapatkan dengan berbagai cara apa yang diinginkannya, sehingga orang yang hirsu di dunia akan gagal di dalam meraih ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu asyuhu bil fadli. Asyuhu bil fadli, pelit terhadap karunia yang Allah berikan. Kalau al-bukhlu itu pelitnya masih agak mendingan, tapi kalau sudah asyuhu itu pelitnya sudah di atas al-bukhlu. Kalau asyuh al-bukhlu, kita pelit, orang itu pelit terhadap orang lain. Tapi kalau asyuh, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja dia masih pelit, apalagi untuk orang lain. Kalau bahasa bercandaan itu, orang kalau sudah asyuh, kalau dia ditawarin makan, kemudian kita ajak, maka dia akan mau, tidak akan mau kita ajak. Tapi kalau kita bilang bahwa kalau kita ajak yang traktir itu kita, dia pasti mau, karena dia mendapatkan jaminan gak bakalan traktir dan gak bakalan ngeluarin uang, padahal dia duit punya. Ini adalah orang yang asyuh, pelit terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain. Lebih parah dari bakhil.
Orang kalau sudah ketempelan sifat asyuku bil fadli, maka dia akan gagal menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, al-i'jab bil ra'yi, yaitu orang yang ujub kagum terhadap dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya dia akan menganggap remeh orang lain. Dia merasa ibadahnya paling hebat, dia merasa sedekahnya paling banyak, dia merasa ilmunya paling tinggi, dia merasa dirinya paling baik. Orang lain ilmunya di bawahnya, orang lain ibadahnya di bawahnya, orang lain status sosialnya di bawahnya. Orang kalau sudah punya perasaan seperti ini, maka dia gagal menjadi orang yang bertakwa. Yang terakhir yaitu ar-riya'u fil amali, riya di dalam beramal. Amal yang sedikit yang dilakukan karena Allah itu akan bermakna dan mendapatkan pahala dibandingkan dengan amal yang banyak tapi tidak dilakukan bukan karena Allah. Riya beramal bukan karena Allah. Orang yang beramal karena riya, maka amalnya akan sia-sia sehingga dia akan gagal menjadi orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Oleh karena itu, 5 hal inilah andaikan tidak ada pada diri seseorang, maka orang itu dapat dipastikan akan meraih pangkat predikat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.